sekarang kami akan membahas mengenai penerapan Smart ASN dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mau tahu informasi lebih lanjut mengenai Smart ASN? Yuk ikuti kami. Seiring perkembangan zaman, terlebih pada perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, birokrasi pemerintah harus disikapi dengan adaptif. Dengan teknologi digital, birokrasi pemerintahan dapat bertransformasi ke arah yang lebih smart dan menjadi sebuah sistem birokrasi yang melek digital. Apa itu Smart ASN? Smart ASN adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Smart ASN merupakan konsep modernisasi dan transformasi ASN yang bertujuan untuk menciptakan pegawai yang lebih profesional, berkompeten, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tujuan daripada Smart ASN itu sendiri. Yang pertama, tujuan dari Smart ASN adalah satu, peningkatan kualitas SDM, di mana Smart ASN dapat menciptakan ASN yang unggul, berintegrasi, dan berdaya saing dengan meningkatkan kompetensi, pelatihan, serta meningkatkan pengetahuan terhadap teknologi, informasi, dan manajemen. Yang kedua, ada peningkatan efektivitas dan efisiensi, di mana dengan Smart ASN akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja daripada ASN itu sendiri. Lalu yang ketiga, ada transformasi birokrasi, di mana Smart ASN dapat menciptakan transformasi birokrasi yang lebih efisien dan efektif. Terakhir, ada pengembangan kompetensi yang berlanjutan, di mana Smart ASN dapat memastikan bahwa ASN mendapatkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Dalam Smart ASN ini juga memiliki beberapa komponen penting, diantaranya yang pertama kompetensi digital, yang kedua integritas dan profesionalisme, yang ketiga pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir adanya teknologi dan informasi. Nah, selain dari definisi, tujuan, dan komponen Smart ASN, kami juga membahas bagaimana tantangan, hambatan, dan studi kasus dari penerapan Smart ASN. Adapun tantangan dari Smart ASN yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang teknologi menjadi tantangan utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap ASN memiliki akses ke pelatihan dan pengembangan yang relevan. Yang kedua, resistensi perubahan, yaitu budaya birokrasi yang masih tradisional dan kaku, ketidaksiapan mental ASN untuk beradaptasi dengan sistem baru, dan keengganan meninggalkan cara kerja konvensional yang sudah lama berlaku. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang belum memadai, yaitu terjadi perbedaan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, konektivitas internet yang tidak merata, dan biaya pengembangan infrastruktur digital yang tinggi. Kak, selain tantangan, apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Smart ASN? Dalam penerapan Smart ASN bukan hanya tantangan aja yang ada, tapi juga ada beberapa hambatannya. Yang pertama, ada kesenjangan kompetensi digital, di mana tidak semua ASN memiliki kompetensi atau literasi digital yang sama, di mana beberapa orang atau ASN mungkin harus beradaptasi kembali dengan teknologi yang baru dan penggunaan aplikasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada infrastruktur dan aksesibilitas, di mana dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di daerah terpencil, beberapa ASN kurang dapat memakai teknologi dan aplikasi yang dapat mendukung dalam implementasi penggunaan Smart ASN ini. Yang ketiga, ada keamanan data dan privasi. Seperti yang diketahui bahwa peningkatan penggunaan teknologi dan informasi dapat meningkatkan juga risiko dari keamanan data dan privasi, sehingga setiap ASN diperlu untuk diperlengkapi mengenai kemampuan ataupun pengetahuan untuk melindungi diri dari serangan cyber. Yang keempat, ada keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dapat menyebabkan implementasi dari penerapan Smart ASN ini juga terhambat. Terakhir, ada peraturan dan kebijakan, di mana peraturan dan kebijakan belum ada yang mendukung sepenuhnya dalam penerapan Smart ASN ini.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau yang disingkat dengan Kemenpan-RB. Contohnya, mengembangkan sistem informasi kepegawaian nasional. Yang kedua, implementasi sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau yang disingkat dengan SAPK. Yang ketiga, digitalisasi proses administrasi kepegawaian. Implementasi yang kedua yaitu pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Contohnya yang pertama, penerapan sistem presensi berbasis teknologi. Yang kedua, penggunaan aplikasi mobile untuk pelayanan publik. Dan yang ketiga, pelatihan digital skills bagi aparatur negara. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih dan see you.